Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Abah Aus. Jadi Abah Aus ini kita nyatakan game over. Petualangannya selesai dan misi politik identitasnya kandas. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata Abah Aus ini sudah ditolak oleh keluarga besar TKN Suryalaya, Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya Tasikmalaya. Lalu memang kenyataannya memang ada AG, tersebut inisialnya, ini mengaku mursyid yang 38 Suryalaya. Nah, dan membawa atribut Suryalaya gitu, dan sampai hari ini persepsi itu terbentuk sehingga akhirnya ya Suryalaya di Ciamis gitu. Ini kan kesalahan persepsi ini membingungkan. Padahal kita punya kewajiban untuk mengamankan Suryalaya. Ya mudah-mudahan, ya namanya Muslim kan tetap masih ditunggu tobatnya saat. Mudah-mudahan masih ditunggu tobatnya ya kan, namanya kita sama Muslim, nggak bisa langsung kita ini juga, namanya orang selalu pintu tobat selalu terbuka insya Allah. Kita berharap gitu. Dan memang itu yang tertulis di ISMA. ISMA kan adalah konsensus, kesepakatan. Jadi pada tahun 2013 saya bawa lembarannya nih ya, tepatnya tanggal 15 September 2013 ini ada Ijma Wakil Talqin Pondok Pesantren Suryalaya dan ahli waris Syekh Mursyid Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an serta Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Jadi ini ijma para wakil talqin nih tadi tahun 2013. Terkait apa, Ustaz? Tentang klaim kemursidan Kiai Haji Abdul Ghaus Saifullah Maslul dan pendukungnya Kiai Haji MS. Saya singkat saja karena beliau sudah meninggal. Ya, kalau kepada yang pertama kita berharap siapa tahu dengan kita agak senggol dikit, senggol dengan kasih sayang nih. Tadi harapannya kan taubat gitu. Diingatkan kembali ijma ini. Gitu. Jadi isinya ya dasar hukum dan pertimbangan dan seterusnya ya, memperhatikan dan seterusnya menimbang. Tadi ada poin yang cakep, mana tadi yang antum bilang menimbang itu perlu ada penyikapan tegas untuk mencegah terjadinya kekeliruan persepsi dan tindakan dari para ikhwan ahwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, masyarakat luas dan pemerintah Republik Indonesia terhadap perbuatan Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS tersebut. Maka para wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dan ahli waris Syekh Mursyid Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an maupun Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an dalam pertemuan hari ini Ahad 15 September 2013 atau 9 Dzulqa'dah 1434 Hijriah telah berijma dan sepakat untuk ini menetapkan dan memutuskan. Jadi tujuannya itu agar tidak terjadi kesalahan persepsi. Iya, salah persepsi. Nah, ini kan udah terjadi saat. Terjadi salah persepsi seperti sekarang nih banyak dikaitkan apa yang AG lakukan. Nah, di sini bukan berarti saya mengabahkan beliau ya. Saya menyebut beliau dulu ajengan. Oh, A-nya ajengan. A-nya ajengan. Jadi ada penghormatan tetap ya, tapi saya inisialkan dengan AG ya. Jadi atas perbuatan AG tersebut ya yang viral di berbagai medsos, akhirnya semua mengaitkannya dengan Pangersa Abah, mengaitkannya dengan Suryalaya. Maka kita simak nih ya penetapan dari ijma ini ya. Menetapkan dan memutuskan satu, tidak menerima pengakuan
Kiai Haji Abdul Ghaus SM sebagai mursyid ke-38 Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 2. Tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Ghaus SM sebagai penerus guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an. 3. Tidak lagi mengakui Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS sebagai wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 4. Memerintahkan kepada Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS untuk tidak lagi menggunakan nama, simbol, serta segala atribut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dalam berbagai kegiatannya dan menarik semua buku dan terbitan cetak maupun elektronik yang mereka buat yang berkaitan dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, terutama buku Ukudul Juman dan Suryalaya Bukan Panggung Sandiwara. 5. Menyerukan kepada para ikhwan ahwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang telah hilaf mengikuti langkah keliru kedua orang tersebut karena berbagai keterbatasan pengetahuannya agar segera bertobat dan kembali melaksanakan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang sesungguhnya sebagaimana yang telah digariskan dan diamalkan oleh pangersa guru mursyid Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an yang diterima dari Syekh Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Ya. Keputusan ini ditandatangani di Patapan Suryalaya pada hari Ahad 15 September 2013 atau 9 Dzulqa'dah 1434 Hijriah. Jadi yang menandatangani ada ini Ahlul Bait keluarga besar pangersa Abah. Amanah Kiai Zainal Abidin ya. Ya, pangersa Umi termasuk juga para putri pangersa Abah, para putra-putra pangersa Abah juga dari keluarga Abah sepuh juga termasuk ponak-ponakan pangersa Abah. Lalu wakil talqin ini ya. Ini tentang wakil talqin ya. Jadi ini keputusan legal formalnya. Begitu. Jadi sejak 2013 sudah ada ya. Jadi ini sudah resmi ada penolakan pihak TKN Suryalaya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan Abah Aos ini. Kita tegaskan lagi bahwa AG itu bukan penerus pangersa Abah Anom, bukan bagian daripada TKN Suryalaya ya, tapi TKN Sirna Rasa. Kemudian yang ketiga, secara hukum tidak berhak menggunakan nama Suryalaya. Clear jadi ya berdasarkan ijma ini gitu. Jadi tidak ada lagi boleh dikatakan TKN Suryalaya di Ciamis, nggak boleh. Oh nggak boleh. Atau mursyid TKN Suryalaya itu AG. Nggak boleh saja. Nggak boleh. Kalau mau bikin Thariqah bisa aja Thariqah apa misalnya Gausiyah boleh. Kalau emang percaya diri bikin nama sendiri saja. Jangan bawa Suryalaya. Suryalaya begitu. Jadi sampai di sini Abah Aos game over, maksudnya terhenti dari klaimnya sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jadi selama ini beliau memakai Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, yang mana TKN Suryalaya Tasikmalaya ini adalah thariqahnya guru beliau, mursyid beliau yaitu Abah Anom. Nah, nama besar Abah Anom ini dan Suryalaya sepertinya mau dipakai untuk kebesaran beliau. Plus kemudian dipakai untuk kampanye Pilpres. Ini yang dalam tanda kutip terdeteksi oleh pihak Suryalaya, yaitu keluarga besar Abah Anom, yang kemudian membuat pernyataan tidak ada hubungannya dengan PP Suryalaya
Abah Anom. Titik. Jadi kalau mau Abah Aos menggunakan nama sendiri, Sirna Rasa atau Al-Ghausiyah yang berkedudukan di Ciamis. Itu lebih gentleman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Abah Aos ini game over? Karena nama besar Abah Anom sudah tidak bisa dicatut lagi. Nama besar Suryalaya sudah tidak bisa dicatut lagi. Padahal dua nama ini, Abah Anom dan Suryalaya, adalah nama besar di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Guru Thariqah seluruh Indonesia melahirkan banyak kiai-kiai, ulama-ulama di seluruh Indonesia, dikagumi di seluruh Indonesia. Bahkan kita di pondok ini pun banyak mengutip kitab-kitab dari Abah Anom sebagai guru kita, mursyid kita. Jadi alhamdulillah Abah Anom dan Suryalaya terselamatkan. Bagaimana sebenarnya pendirian Abah Anom tentang Islam dan negara? Beliau satu jalur dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari yang menempatkan agama dan negara tidak berlawanan, menempatkan agama dan negara berjalan seiring, tidak saling mempertentangkan, dan bisa dijalankan bersama-sama, saling membina, menjaga kesatuan. Dan sama sekali tidak pernah menggunakan agama ini untuk politik identitas, menyerang lawan politik dengan ayat, dengan agama. Itulah yang beliau ajarkan. Sebenarnya PCN itu udah kelihatan, Iya, ini untuk menunjukkan serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Iya. Kelihatan ada garudanya, Ustaz. Ada garudanya. Iya. Karena kan kita sebagai Ikhwan Thariqah ini kita nggak boleh memecah keutuhan bangsa, Ustaz. Benar. Kita, ya kan? Karena Pangersabah selalu menjaga keseimbangan antara agama dan negara. Betul. Taat kepada agama dan negara. Iya. Gitu. Kita sebagai Muslim, kita mesti menjaga kehormatan sama Muslim. Iya, insya Allah. Gitu. Namun Abah Aos ini berbeda, jadi menyimpang dari gurunya sendiri. Maka dari pihak Suryalaya tadi menyatakan bagaimana dengan status Abah Aos yang merupakan murid daripada mursyid Abah Anom. Ya, secara garis besar pihak Suryalaya menyatakan bahwa murid itu punya pertanggungjawaban sendiri, dan memang dalam hal ini Abah Aos berlaku su'ul adab, jadi tidak memperdulikan gurunya. Yang sering jadi pertanyaan gini, Ustaz, beliau ini kan murid Pangersabah, sanadnya mutasil dong. Iya. Ya, arti murid seperti halnya kita pernah ditalkin, kita pernah mengamalkan. Beliau pernah sama-sama sebagai murid Pangersabah. Iya. Tapi bahkan kan murid itu juga jadi wakil talkin Hmm. Pangersabah. Tapi ketika seorang murid melakukan sesuatu hal yang bahkan disepakati oleh seluruh wakil talkin yang lain dianggap su'ul adab, itu kan otomatis telah mencopot statusnya sendiri, telah rontok statusnya sendiri. Di antara su'ul adab itu kan dengan berarti mendudukan posisi kedudukan gurunya tanpa izin dari guru, hanya berdasarkan propaganda. Jangan langsung dianggap apa yang beliau lakukan itu berimbas kepada Pondok Pesantren Suryalaya maupun Pangersabah. Urusan kita kan di sana ya. Apapun yang beliau lakukan, beliau bertanggung jawab atas nama dirinya sendiri. Jadi tidak ada kaitan dengan Suryalaya dan dengan Pangersabah. Gitu. Karena semenjak 2013 artinya beliau sudah bukan bagian. Ya. Bahkan dalam beberapa kesempatan mencoba menduduki kasta tertinggi di Suryalaya atau mendompleng nama Suryalaya. Beliau kan sejak awal, saya ingat banget dulu ketika menjelang setelah wafatnya Pangersabah, beliau memang sudah bertekad untuk mendeklarasikan propaganda beliau, kemursidannya beliau, itu kan sekitar tanggal 1 Juli 2012. Jauh-jauh hari sebelum itu beliau di mana-mana, di masjid-masjid agung ya, di berbagai tempat-tempat manaki, beliau menyatakan, saya mengundang malaikat dari langit dan bumi,
pada hari itu untuk menjadi saksi. Saya akan membuka kotak hitam kloter 37. Gejala-gejala keanehan atau kontroversi Abah Awas ini sudah lama sebenarnya orang Suryalaya pun udah tahu. Dulu katanya pernah mengatakan Hajar Aswad itu ada 2, satu di Mekah, satu lagi di dalam tongkatnya. Memang dari dulu itu sudah mengenal ya langkah-langkah beliau itu, memang beliau banyak kontroversinya gitu. Jadi kontroversi bukan sekarang. Ya? Iya, jadi kalau sekarang beliau seperti terkait dengan pilpres ada seruan-seruan ya, yang bahkan tadi yang menyakitkan orang pada tersakiti dengan kalimat dajjal kalau tidak memilih salah satu daripada bakal calon itu kan presiden, dianggap dajjal itu kan sebenarnya kan menyakiti banget gitu ya. Terkait juga beliau menyatakan tongkat komando. Pernah dengar gak dulu? Iya. Tongkat komando yang seperti halnya Bung Karno. Ujungnya itu ada batu, seperti batu permata berwarna hitam. Gitu gayanya kan seperti Bung Karno dulu dipegang olehnya begini. Lalu beliau menyatakan begini, Hajar Aswad itu ada 2. Hajar Aswad ada 2, oke. Satu di Mekah, satu ini. Itu kan bahasanya. Oh iya. Banyak keanehan-keanehan dan kontroversi Abah Awas ini sehingga pihak Suryalaya angkat tangan dan meminta kepada Abah Awas untuk tidak menggunakan nama atribut PP Suryalaya dan Abah Anom. Titik. Nah, dengan demikian Abah Awas sudah dieliminir, sudah dihentikan, dan game over. Jadi lingkup Abah Awas ini hanya beliau sendiri dan murid-muridnya, tidak melebar kepada murid-murid atau ikhwan daripada Suryalaya dan Abah Anom. Sehingga efek politiknya adalah pengaruh Abah Awas ini semakin kecil, tetapi fitnahnya yang semakin besar. Bagaimana beliau mengatakan Anies Baswedan itu Imam Mahdi dan yang tidak memilihnya adalah Dajjal, itu sangat-sangat menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian belakangan menyebutkan Rocky Gerung adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu juga sangat menyimpang dan sepertinya menodai ajaran-ajaran agama Islam. Maka ucapan-ucapan yang seperti ini penuh fitnah dan penuh rekayasa agama, politik identitas, sebenarnya sangat merugikan Anies Baswedan. Tetapi anehnya Anies Baswedan tidak waspada, seolah-olah merasa terdukung, merasa bakal naik suaranya dengan mengikuti Abah Awas ini, berfoto, berkunjung, bangga, dan lain-lain. Ini halu ya. Saya sebagai pengamat dalam tanda kutip atau komentator menghimbau atau menginginkan Anies segera kabur, lari dari Abah Awas karena hanya akan menggerus suaranya. Jadi dari orang-orang rasional menjadi irasional. Dia bisa kalkulasikan berapa banyak suara pendukung Abah Awas dan berapa banyak suara yang meninggalkan karena Abah Awas. Begitu seharusnya. Tetapi wallahu alam, Pak Anies Baswedan ini terkadang suka dengan politik identitas seolah-olah mewakili umat Islam. Tetapi ini Indonesia. Di Jakarta boleh menang dengan politik identitas, tetapi di Indonesia belum tentu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan buat Pak Anies Baswedan sehingga beliau kembali kepada pendukung-pendukung yang pluralis, toleran, cinta NKRI, cinta kebersamaan, cinta kesatuan bangsa, anti politik identitas. Mudah-mudahan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.